Nah, kali ini kita akan ngebahas soal tenses. Nah, apa itu tenses? Tenses itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu dari suatu kalimat. Nah, kita coba lihat soal yang ada di depan ini ya. Tutut. Were you sleeping when I called you last night? Indra bilang, I went to the cinema. From the dialogue, we know that Tutut wanted to know if India blah 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 when she called him. A sleeps, B slept, C was sleeping, D has been sleeping, and E had been sleeping. Nah, dari soal ini kita bisa lihat apa yang diutarakan oleh Tutut. Were you sleeping when I called you last night? Hal ini menunjukkan bahwa Tutut bertanya kepada Indra, apakah kamu sedang tidur saat saya menelpon kemarin malam? Ada keterangan waktu last night atau kemarin malam, dan ini menunjukkan tentang waktu yang sudah lampau atau sudah berlalu. Maka kita gunakan was sleeping, nomor C. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar soal tentang conditional clause. Kita baca ya soalnya. Tom isn't going to come to dinner tomorrow because you insulted him yesterday. But he blah 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 if you insult him. Nah, artinya Tom gak akan mau datang ke acara makan malam besok karena kamu sudah menghinanya kemarin. Nah, kita di sini menunjukkan bentuk penyesalan ya dari si pembicara. Nah, kalau penyesalan kita kembali lagi ingat ke materi conditional clause. Nah, itu kita gunakan pola would have dan had not. Would have dan had. Oke. Jadi jawabannya adalah E. Kita ingat ini adalah bentuk conditional clause type 3. Type 3 ya. Nah, bentuk ini dipakai ketika kalau saja Tom tidak menghina dia. Kalau saja Tom tidak menghina dia, maka dia akan bisa datang besok. Halo teman-teman, hari ini kita akan ngebahas soal tentang indirect speech. Nah, bentuk soal kali ini itu mengubah bentuk direct speech menjadi indirect speech, yaitu kalimat langsung menjadi tidak langsung. Coba kita baca, they had never been to Scotland until last year. Nah, di sini kita perhatikan bentuk grammarnya, tensesnya berupa past perfect ya. They had never been to Scotland. Nah, maka kita coba cari bentuk untuk merubahnya menjadi indirect speech. Nah, di sini karena mereka merupakan bentuk pernyataan, maka kita gunakan said. Nah, jadi kita punya antara C, D, dan E. Nah, maka karena dia bentuknya adalah past perfect, maka kita nggak ngubah lagi ke bentuk lain. Jadi dia tetap past perfect bentuk grammarnya. Nah, jadi she said that they had never been to Scotland. Nah, kita punya dua lagi opsi, ada D dan E. Perbedaannya adalah pada keterangan waktunya. Yang pertama ada previous year, yang kedua ada last year, sama seperti bentuk kalimat langsungnya. Nah, maka kalau untuk dirubah ke indirect speech, kita rubah bentuk keterangan waktunya menjadi previous year. Jadi jawabannya adalah yang D. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar soal tenses. Nah, kita baca dulu ya soalnya. Ada percakapan di antara A dan B. A bilang, I blah blah blah. By the way, have you blah 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 any luck with these counterfeiters? B. Well, I blah 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 them for more than a month now. But so far, I blah 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 catch them in the act. Sometimes I blah 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 that by the time they are caught, I'll have my law degree and I'll be defending them. Jadi kita lihat dulu bentuk percakapannya, karena dia bentuk percakapan di kalimat pertama I understand. Nah, berarti kita gunakan verb 1 karena menunjukkan A sudah memahaminya saat dia bicara. Maka kita dari opsi kita pilih yang understand, kita coret yang C dan D ya kan, karena mereka bentuknya verb 2 atau understood. Nah, kemudian kita lanjut kalimatnya, by the way, have you blah 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 any luck yet? Nah, have you itu menunjukkan present perfect ya, have. Nah, berarti setelah have itu selalu harus diikuti oleh verb 3. Maka kita gunakan had. Nah, dari sini kita udah kelihatan ya jawabannya berarti E. Tapi kita lanjutkan dulu untuk soalnya. Well, I blah 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 them for more than a month.
di sini ada bentuk for. Nah, for itu identik dengan past perfect, present perfect continuous. Nah, berarti kita gunakan have been following. Karena ada penunjukan durasi di sini. For more than a month. But so far, I bla 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 catch them in the act. Dari bentuk kalimatnya dia menunjukkan kalau dia belum bisa menangkap mereka. Nah, menangkap si para penipu, counterfeiters. Nah, maka kita gunakan haven't been able to. Dia belum bisa menangkap si penjahatnya. Nah, kemudian sometimes I worry that by the time they are caught, I'll have my law degree and I'll be defending them. Dia takut ketika mereka sudah ditangkap, dia akan sudah menjadi pengacara dan menjadi pengacara orang-orang penipu itu. Nah, kemudian karena di sini ada bentuk kata sometimes, kita gunakan sometimes itu kan rutinitas ya atau kadang-kadang. Nah, kita pakai present simple di sini. Pakai worry berarti. Nah, jadi jawaban yang benarnya adalah E. Halo teman-teman, hari ini kita akan ngebahas soal tentang indirect speech. Nah, soal di depan ini adalah bagaimana kita ngubah direct speech menjadi indirect speech, yaitu kalimat langsung menjadi tidak langsung. Nah, bentuk soalnya adalah make sure you arrive early. Ini merupakan kalimat perintah atau kalimat imperatif, dan biasanya kalimat imperatif itu diubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi thought, pakai thought. Sementara kalau pakai ask ini dia lebih ke bentuk pertanyaan, karena ask kan artinya bertanya ya. Kemudian ada said itu bentuk pernyataan biasanya. Nah, maka untuk kalimat imperatif kita gunakan opsi A atau she told me to arrive early. Nomor 5. It can be inferred that bla bla bla. Nah, sebagaimana tips yang dulu pernah saya sampaikan, kalau ada pertanyaan it can be inferred berarti mencari makna tersirat dari teks tersebut ya. Jadi ini khasnya kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan tersirat. Nah, ada 5 pilihan. A. The author is Italian person. A. Penulisnya orang Itali. Yang B. The author believes that learning English in Britain is giving better outcome. Yang B. Penulisnya meyakini bahwa belajar bahasa Inggris di Inggris itu memberikan hasil yang lebih baik. Seperti itu. C. Learning English in home country is not always bad option. Belajar bahasa Inggris di negara sendiri, di tanah air gitu ya, is not always bad option. Bukan sesuatu yang selalu pilihan yang buruk gitu ya. Nggak selalu menjadi pilihan buruk. Seperti itu. D. There are few ways to learn English. D. Ada few ya. Few itu artinya sedikit. Ada sedikit cara untuk belajar bahasa Inggris. Yang E. There are some benefits learning English abroad. Ada beberapa keuntungan, ada banyak keuntungan belajar bahasa Inggris di luar negeri. Abroad itu di luar negeri ya. Oke, di antara 5 pilihan ini kira-kira yang mana? Nah, khasnya pertanyaan tersirat itu kita cari pilihan yang nggak ditulis secara gamblang atau nggak ditulis secara eksplisit di teksnya. Kalau kita lihat teksnya tadi ya, kita scan, kita lihat ya pilihan yang E dulu ya, yang E dulu. Ada beberapa keuntungan untuk belajar bahasa Inggris di luar negeri. Itu ada ya di paragraf kedua ya, the advantages of going to Britain seem obvious. Jadi dan seterusnya itu menjelaskan tentang keuntungan belajar bahasa Inggris di luar negeri. Begitu juga dengan B ya, sama intinya belajar bahasa Inggris di luar negeri memberikan banyak keuntungan seperti itu. Sekarang yang D, there are few ways to learn English. Jadi ada sedikit cara. Ini nggak dijelaskan ya, justru ada banyak caranya, jadi nggak sedikit caranya ya, D. Nah yang C, learning English in home country is not always bad option. Belajar bahasa Inggris di negeri sendiri itu bukan selalu menjadi pilihan yang buruk. Nah, terus kita lihat yang A dulu nih, the author is Italian person. Penulisnya orang Itali. Nah, tinggal jawabannya yang A atau C ya. Jadi ini agak meragukan. Nah, tinggal dilihat aja nih. Kalau misalnya memang A pilihannya, the author is Italian person, penulisnya orang Itali. Taunya dari mana? Di paragraf 4. Di kalimat keduanya. This is simply not possible for most people. So being here in Italy gitu. Jadi ini nggak mungkin, ini nggak possible, ini nggak memungkinkan untuk banyak orang
Maksudnya belajar ke Inggris gitu lah, di paragraf terakhir, belajar ke Inggris nggak memungkinkan untuk banyak orang. So being here in Italy, jadi tetap di sini, stay di sini di Italy, itu satu-satunya pilihan terbaik gitu, pilihan yang paling mungkin. Secara sekilas kita mungkin bayangin, oh mungkin penulisnya orang Italia, tapi nggak dijelasin di situ. Siapa tahu dia memang orang Inggris atau orang asing yang menuliskan itu untuk pembaca di Italia. Jadi yang itu salah gitu, karena informasinya kurang. Jadi yang jelas jawabannya C. Learning English in home country is not always bad option. Kenapa kita bisa yakin jawabannya C? Karena dilihat dari awal paragraf itu tentang gimana ya cara belajar bahasa Inggris yang baik di Amerika, di Inggris, atau di negara kita sendiri nih. Dan lihat di paragraf terakhirnya. So in conclusion, bla 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 bla, sampai kalimat terakhir. The most important thing to do in this situation is to maximize your opportunities. Jadi sekalipun kalian nggak punya banyak waktu dan nggak punya banyak uang, seperti nomor sebelumnya ya, jadi ya maksimalkan kesempatan belajar bahasa Inggris di negara sendiri. Jadi jawabannya yang C. Oke. Berikutnya nomor 4. What is the article about? Artikel ini tentang apa? Gitu ya. A. How many people learn English? A. Seberapa banyak orang-orang yang belajar bahasa Inggris? B. The best way to learn English. B. Cara terbaik, cara paling bagus untuk belajar bahasa Inggris. C. English schools in England and America. C. Sekolah-sekolah bahasa Inggris yang ada di Inggris dan di Amerika. D. English is universal language. D. Bahasa Inggris adalah bahasa universal. E. The willing to learn English. E. Keinginan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ini berarti menanyakan artikel yang tadi itu tentang apa sih? Jelas ya kalau kita lihat dari paragraf dari awal sampai akhir itu tentang cara belajar bahasa Inggris. Jadi jawabannya yang B. The best way to learn English. Oke, berikutnya nomor 3. People who don't have a lot of time and money should bla bla bla. Orang-orang yang tidak punya banyak uang dan tidak punya banyak waktu seharusnya bla bla bla. A. Learn English in Britain. A. Belajar bahasa Inggris di Inggris. B. Try and speak English in class more often. B. Mencoba dan latihan ngomong bahasa Inggris di kelas lebih sering lagi. C. Go to Italy to learn English. C. Pergi ke Italia untuk belajar bahasa Inggris. D. Learn through technology. D. Belajar bahasa Inggris, belajar melalui teknologi. E. Stop learning English. E. Berhenti belajar bahasa Inggris. Dari 5 pilihan ini jelas ya, jawabannya adalah yang B. Try and speak English in class more often. Taunya dari mana? Kita lihat di teksnya. Ada di paragraf 4 kalimat terakhir. Kita lihat ya. The most important thing to do in this situation is to maximize your opportunities. Jadi paragraf ini berkaitan tentang tips kalau misalnya kita nggak punya banyak uang dan banyak waktu ya. Lihat di kalimat terakhirnya. Di paragraf terakhirnya. Jadi di kalimat awal di paragraf terakhir, so in conclusion I think that if you have enough time, dan seterusnya di terakhirnya disimpulkan bahwa to maximize your opportunities, to speak only English in class and to try to use English whenever possible outside the class. Nomor 2. What is one of the advantages of staying in your country to learn English? Maksudnya, apa salah satu keuntungan belajar bahasa Inggris di negara kita sendiri ya? Stay di negara kita sendiri. Yang A. The teachers aren't very good in Britain. Guru-gurunya nggak begitu bagus di Inggris. Yang B. You have to work too hard in Britain. Maksudnya, kamu harus kerja keras, sangat keras sekali di Inggris. Yang C, your life can continue more or less as it was before. Kehidupan kamu bisa berlanjut seperti biasanya. D, you don't need to spend a lot of fund. Kamu tidak perlu menghabiskan banyak uang. E, atau E, you will realize the progress of your ability in English.
Jadi kamu akan menyadari progres atau seberapa bagus kemampuan bahasa Inggris kamu. Di antara 5 jawaban ini, jawabannya adalah yang D. You don't need to spend a lot of fun. Dari mana taunya? Coba lihat di paragraf ketiga, kalimat ketiga. As well as this, it is also a lot cheaper than going to Britain, but it is never possible to achieve the results of the living in the UK. Jadi maksudnya ini jauh lebih murah daripada harus pergi ke Inggris. Ini tuh maksudnya belajar bahasa Inggris di negara kita sendiri. Halo EduLabers, ketemu lagi dengan saya, Sahlan, edukator bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas drilling kelas 12 tahun 2017 tentang discussion text. Untuk sebelumnya kita baca dulu teksnya ya. Today, millions of people want to learn or improve their English, but it is difficult to find the best method. It is better to study in Britain or America or study in your own country. The advantages of going to Britain seem obvious. Firstly, you will be able to listen to a language all the time you're in the country. You will be surrounded completely by the language wherever you go. Another advantage is that you have to speak the language if you are with other people. In Italy, it is always possible in the class to speak Italian if you want to, and the learning is slower. On the other hand, there are also advantages to staying at home to study. You don't have to make big changes to your life. As well as this, it is also a lot cheaper than going to Britain, but it is never possible to achieve the results of living in the UK. If you have a good teacher in Italy, I think you can learn in a more concentrated way than being in Britain without going to a school. So, in conclusion, I think that if you have enough time and enough money, the best choice is to spend some time in the UK. This is simply not possible for most people. So, being here in Italy is the only viable option. The most important thing to do in this situation is to maximize your opportunities, to speak only English in class and to try to use English whenever possible outside the class. Jadi pada teks kali ini berbicara tentang belajar bahasa Inggris di UK, di Inggris itu sendiri. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Soal nomor 1. What is one of the advantages of going to the UK to learn English? A. There are no Italians in Britain. Tidak ada orang-orang Itali di Inggris. B. You will have to speak English and not your language. Kamu harus bicara bahasa Inggris dan bukan bahasa kamu. C. The language schools are better. Sekolah bahasa di sana lebih baik. D. You will meet the real British people. Kamu akan bertemu orang Inggris yang asli. E. You can have the best English teacher. Kamu akan memiliki guru bahasa Inggris yang baik. Di antara kelima jawaban berikut, jawabannya adalah yang B. You will have to speak English and not your language. Taunya dari mana? Ada di paragraf 2, kalimat kedua. Firstly, you will be able to listen to the language all the time you're in the country. Jadi itu maksudnya di jawaban B.